Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, melanjutkan tutorial yang kemarin Redmi 8 dalam posisi tidak ada sinyal ya. Dan sudah dipastikan untuk IC WTR beserta IC RF tidak ada masalah, sudah digantikan berulang kali tetap tidak membuahkan hasil. Jadi saya rasa saya akan mencoba untuk menggantikan driver VPA APT menggunakan Kannibalan. Karena saya belum memiliki atau IC atau driver yang dijual di marketplace ya. Mungkin kalau teman-teman tahu untuk spare part driver VPA APT dan penjualannya bisa sharing-sharing ya teman-teman, bisa sertakan di komentar. Karena saya sampai saat ini masih menggunakan Kannibalan untuk menggantikan driver VPA APT ini. Driver sekecil ini juga sering kita temui untuk permasalahan di mode pesawat Samsung seri-seri terbaru ya. Driver sekecil ini juga untuk supply di bagian jaringan teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba gantikan driver VPA APT Redmi 8. Sudah kita cek untuk supply WTR di video sebelumnya tidak kita temui, dan sudah beberapa counter menyerah, dan saya juga mencoba untuk memperbaiki apakah masih rezekinya. Kita juga belum tahu, tapi di video pertama saya pastikan driver VPA APT tidak dalam posisi presisi ya. Sudah kita cetak ulang dan tetap tidak membuahkan hasil. Kita coba gantikan. Sekarang kita akan cek pakai multimeter analog apakah handphonenya short atau tidaknya. Aman ya. Jadi lanjut bisa kita rangkai ulang kembali. Kita rakit ulang kembali. Apakah setelah penggantian driver VPA APT supply-nya sudah hadir ke semuanya. Oke, lanjut kita hidupkan handphonenya. Oke, sebelumnya kita bisa cek ya untuk supply WTR terdeteksi atau tidaknya. Jadi teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu bila mana handphone dalam posisi normal. Jadi kalau dalam keadaan normal mode dan kartu SIM terpasang, itu bisa cek di bagian IC WTR ya. Oke, lanjut. Sekarang prioritas LTE sudah bisa kita pilih teman-teman. Sudah kita gantikan driver VPA APT untuk tipe jaringan prioritas yang sebelumnya tidak bisa kita pilih, sekarang sudah bisa kita pilih ya. Ini mantap. Apakah bisa kita cek untuk pengaturan jaringan manual? Belum kita dapati ternyata. Kita akan coba di sini untuk tipe jaringan prioritas bisa kita pilih. Kita akan masuk ke informasi telepon dalam layanan sekarang. Mantap, ini berarti seharusnya supply sudah masuk ya. Supply sudah masuk, daya telepon urgent saja. Ini karena belum saya dapati dan antena juga belum saya pasang ya. Tapi permasalahan sudah fix, ini sudah bisa kita pilih LTE 3G dan 8G. Jadi akan coba saya cek untuk 3G atau 8G apakah kita dapati jaringan manual. Ya, mantap, 2G dan 3G ya. Berarti 8G dan 3G sudah masuk. Mantap, ini berarti IC WTR sudah bekerja teman-teman. IC WTR bekerja untuk 3G dan 8G. Apakah untuk LTE juga sudah bisa kita dapati? Kita akan coba cek ya. Untuk 8G mantap, sudah lolos. Berarti bagian IC PA atau power amplifier ya tidak ada masalah. Untuk penguat akhir tidak ada masalah. IC 8G 3G tidak ada masalah. Ini pesan sudah muncul, dimana tadi untuk pesannya sudah bisa kita dapati ada layanan pesan masuk, berarti sinyal sudah hadir ya. 8G dan 3G sudah hadir. Apakah LTE juga menghilang ataukah sudah hadir? Kita juga belum tahu karena belum saya pakai penampang ya. Untuk indikator bar sinyal sudah muncul, LTE sudah bisa kita pilih. Kita akan cek apakah layanan LTE bisa kita dapati untuk providernya. Kita tunggu. Ya, mantap, 3-4G Indosat 4G juga sudah muncul. Jadi saya rasa kita tidak perlu untuk penggantian IC RF ataupun IC WTR, karena untuk pencarian jaringan manual sudah kita dapati. Untuk LTE dan 3G serta 8G juga sudah kita dapati.
Lanjut kita akan pasangkan penampang antena dan kita cek untuk data seluler teman-teman. Oke, indikator bar sinyal sudah muncul ke semuanya. Kita akan pilih untuk layanan data untuk kartu Tri. Coba kita tengok dulu. Kita akan coba aktifkan untuk layanan operator. Apakah bisa kita panggil 132? Ya, durasi sudah muncul, mantap. Sudah tidak ada masalah untuk layanan suaranya. Untuk data, paket data atau layanan internet ya, data seluler, apakah bisa kita cek ya untuk browsing? Ya, 4G muncul. Kita cek untuk internetan ya. Sudah semuanya masuk ini teman-teman. Saya rasa sudah aman ya. Untuk keseluruhan spesifikasi kita akan tengok layanan informasi telepon dalam layanan, mantap. Yang sebelumnya radio nonaktif sekarang sudah dalam layanan. Kita tengok untuk internetnya, kita coba untuk browsing, coba cek Merapi Flasher apakah sudah bisa terhubung. Iya, masuk ya, ini mantap. Alhamdulillah masih rezekinya teman-teman. Kita coba untuk rangkai kesemuanya kembali, tapi sebelumnya kita pastikan ya, apakah suplainya sudah hadir. Yang sebelumnya tidak kita dapati untuk 1 volt, sekarang muncul 0,9 dan 1,8 juga sudah muncul 1,75 ya. Ini kalau dibulatkan 1,8, 0,9 juga kita bulatkan menjadi 1 volt. Ya, seperti itu teman-teman. Permasalahan kali ini sudah dicoba untuk penggantian IC RF dan WTR. Sudah beberapa kali keluar masuk ya. Untuk permasalahan kali ini ternyata driver VPA APT yang menyebabkan handphone tidak ada sinyal. Jadi kalau teman-teman dapati handphone tipe Qualcomm bila mana dirasa menggunakan driver VPA APT, sudah coba kita cek untuk layanan prioritas tidak bisa kita pilih, dan kita cek untuk informasi telepon 1 daya radio tidak berfungsi ya, atau daya radio nonaktif, berarti bisa dipastikan permasalahan ada di bagian hardware teman-teman. Dan seperti itu untuk tutorial kali ini, semoga teman-teman bisa dapati kesimpulan, bisa bermanfaat. Bukan hanya Xiaomi Redmi 8 saja yang teman-teman dapati. Kalau kasus seperti ini berarti bisa menyerang ke semua handphone, khususnya yang berchipset Qualcomm ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Redmi 8 sudah berhasil dan permasalahan kali ini berada di bagian IC driver VPA APT. Kalau teman-teman memiliki atau punya relasi ataupun IC yang dijual di marketplace, bisa kasih info di komentar ya teman-teman. Oke, akhir kata dari kami Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.